Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa menjumpai kita semua pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan karena kami boleh bersekutu kembali bersama-sama pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon penyertaan dan berkat-Mu memberkati hati dan pikiran kami masing-masing melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Sehingga firman-Mu boleh menjadi firman yang hidup di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 146 ayat 8. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada dari antara kita yang pernah menonton National Geographic. Di dalam acara tersebut seringkali digambarkan tentang keadaan alam di mana hewan-hewan yang kuat memangsa hewan-hewan yang lemah. Hewan-hewan yang kuat dan yang buas itu seperti harimau misalnya, dengan gampang sekali mencabik-cabik tubuh seekor rusa. Misalnya demikian. Harimau digambarkan lebih kuat daripada rusa. Itu yang dapat kita lihat dalam hukum rimba yang ada di dalam acara National Geographic. Demikian juga dalam kehidupan kita manusia. Ada pepatah yang mengatakan Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala terhadap sesamanya. Ternyata manusia pun dapat memangsa sesamanya. Jadi bukan hanya hewan yang memangsa sesamanya. Manusia pun ternyata punya keinginan untuk memangsa sesamanya. Karena itu kita melihat bahwa di dalam kehidupan ini ada yang tertindas, ada yang tersakiti apabila yang kuat memangsa yang lemah, menganiaya yang lemah. Ada orang-orang yang memang tidak segan-segan membuat sesamanya manusia menjadi menderita. Jadi yang kuat menghancurkan yang lemah. Siapakah mereka yang lemah itu? Di dalam firman Tuhan pada hari ini kita melihat di sana dikatakan Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Berarti salah satu dari orang yang lemah digambarkan adalah orang yang tertunduk. Siapakah mereka? Orang-orang
yang tertunduk itu yang seringkali menjadi santapan bagi orang-orang yang kuat. Tidak jarang mereka adalah orang-orang upahan yang tidak menerima upah dengan semestinya, sehingga mereka menangis karena mereka orang-orang yang bekerja tetapi haknya dirampas oleh majikannya, sehingga mereka tidak dapat memiliki hak mereka atau yang semestinya mereka terima, sehingga mereka tertunduk dan lemah menangis karena sesamanya manusia memeras dia, memeras tenaganya. Siapa lagi mereka yang tertunduk? Adalah orang-orang yang memperlakukan sesamanya manusia dengan tidak berperi kemanusiaan. Mereka merampas apa yang dimiliki oleh sesamanya tanpa memperdulikan akibat yang ditimbulkan oleh yang dirampasnya itu. Apa misalnya? Ada orang misalnya meminjam uang, tetapi bunganya setinggi-tinggi langit. Dang holan langit netibo ate, tidak hanya langit ternyata yang tinggi, bunga uang pun ternyata bisa sangat-sangat tinggi sampai mencekik leher. Padahal mereka adalah orang-orang yang benar-benar lemah yang mungkin sedang membutuhkan uang. Tetapi karena tidak dapat membayar bunga yang setinggi langit, maka apa yang ada pada mereka pun dirampas, diambil sehingga tidak bersisa. Lalu siapa lagi orang-orang yang lemah, yang terpinggirkan? Orang-orang yang tidak berdaya, yang mungkin miskin atau sangat miskin dan yang papa. Tetapi ada juga di sini dikatakan Tuhan mengasihi orang-orang benar. Kadang-kadang orang-orang benar, ya salah satunya adalah orang-orang yang baik, yang melakukan perintah Tuhan dianggap orang lemah dan bodoh. Padahal karena dia baik mengalah sehingga dianggap orang tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Pembelaan Tuhan ternyata kepada orang-orang yang kita anggap lemah, kita anggap kadang-kadang tidak memiliki apa-apa, terpinggirkan, yang kadang-kadang kita lupakan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan para tawanan, mencelikkan mata orang yang buta, membuat orang lumpuh berjalan, mengampuni perempuan yang dianggap oleh masyarakat sudah berdosa. Dan banyak lagi perbuatan Tuhan Yesus untuk menunjukkan Dia Tuhan kita, empati sekaligus simpati kepada orang-orang yang dianggap lemah oleh masyarakat atau orang lain, sesamanya manusia. Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini
mengajarkan kita agar kita mau melihat orang yang lemah sebagai sesama kita manusia. Bukan justru kita ikut-ikutan untuk menindas, menganiaya, atau tidak peduli kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka dalam Matius 9 ayat 36. Apakah kita tergerak hati kita oleh belas kasihan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melihat orang yang benar-benar miskin, yang membutuhkan pertolongan kita? Pernahkah kita menolong mereka? Apakah kita memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang menangis? Atau mereka sudah jatuh, kita timpa lagi dengan tangga? Maka ada peribahasa, sudah jatuh ditimpa tangga. Misalnya ada orang yang kena fitnah, lalu dia menangis terseduh-seduh. Tetapi kita tidak peduli dengan situasinya, kondisinya, perasaannya. Justru kita ikut-ikutan menambah bumbu Ajinomoto. Sehingga semakin terpuruklah orang yang kena fitnah itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering berpikir mungkin Tuhan sangat mengasihiku, atau kita merasa demikian mungkin. Ya benar, Tuhan mengasihi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya kita yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertawan, yang buta, yang bisu dan tuli, semua dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena mereka berkekurangan, bukan karena mereka disabilitas, itu berarti Tuhan tidak mengasihi mereka. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka pun sedih, lalu kemudian mereka menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong aku, belalah perkaraku. Maka Tuhan pun pasti akan menolong mereka. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang-orang sukses, orang-orang terpelajar atau pemimpin-pemimpin dunia itu berasal dari orang-orang yang terpinggirkan, yang terlupakan, yang dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Ternyata kemudian mereka menjadi orang-orang yang terpandang. Raja Daud bukan siapa-siapa sebelum menjadi raja, hanya seorang gembala ternak. Orang yang mungkin dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada waktu itu. Tetapi Tuhan memilih Daud menjadi seorang pemimpin bangsa Israel, menjadi seorang raja yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, agar kita pun mengasihi orang-orang lain sesama kita manusia. Mari kita ikut membantu, menegakkan orang-orang yang tertunduk, yang menangis, yang mengeluarkan air mata. Kita ikut serta menghibur dan menguatkan mereka. Menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami. Agar kami menjadi sesama bagi sesama kami manusia. Bukan ikut memberikan penindasan atau penganiayaan secara langsung ataupun tidak langsung kepada sesama kami. Tetapi justru kami ikut memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan kepada sesama kami yang membutuhkan. Dan bahkan berdoa untuk mereka ya Bapa. Karena ampuni kami dalam segala kesalahan kami yang kami lakukan terhadap sesama kami. Di mana kami mungkin Tuhan tidak peduli selama ini kepada orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan kami. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin.